Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Alhamdulillah baik. Nah, kurang semangat nih. Harusnya gini nih. Alhamdulillah luar biasa. Semangat gitu ya. Oke. Coba kita ulang lagi nih. Gimana kabar semuanya anak-anak? Alhamdulillah luar biasa, semangat. Nah, baik. Kita akan mulai pembelajaran lanjutan ya terkait pembelajaran sebelumnya. Nah, baik. Kita mulai dulu berdoa ya. Kita mulai berdoa dulu seperti biasa. Ayo kita mulai berdoa. Berdoa dimulai. Ya, doa selesai. Ini kayaknya ada yang tidak masuk nih ya. Coba saya absen dulu nih ya. Kita absen dulu. Kayaknya Bapak lihat ada yang tidak masuk. Siapa berapa orang? Coba kita absen. Yang pertama Abdul Malik Ilyasin. Enggak ada. Nggak ada ya? Ya, Tadi ada keterangan nggak tapi? enggak ada sih. Nggak kasih kabar? Enggak. Nggak kasih kabar. Ini apa? Kita harus apa berarti mana ada gambar? Ahmad Sis Andika. Tidak ada. Fahril Apriansyah. Fahril ada. Muhammad Araska Alipi Amgesti. Ada. Muhammad Fahmi. Enggak ada. Ada keterangan nggak? Enggak ada. Nggak ada keterangan. Muhammad Reifaldi Darmawan. Hadir. Aldi ya. Muhammad Rizik Mauludin. Enggak ada. Ada. Muhammad Teguh Ramadan. Enggak Nggak apa-apa. Siti Nur Laila. Hadir. Syifa Aulia Ramadhani. Syifa. Siti Fatimah Tunisa. Caca ya panggilannya. Terus Nirwana. Ada. Oke. Nah, jadi hari ini ya kita akan belajar tentang materi baru ya, materi baru bab selanjutnya yaitu tentang pertanian konvensional dan pertanian modern gitu ya. Jadi apa sih gunanya belajar pertanian konvensional dan pertanian modern? Nah, jadi kalau misalkan kita perhatikan nih, selama ini coba kalau kalian setelah belajar pelajaran sebelumnya ada satu sisi nanamnya caranya biasa gitu kan, tapi ada satu sisi yang pakai alat-alat tertentu yang khusus, misalkan nanamnya di greenhouse gitu kan, ada yang nanamnya di lapangan biasa, di lahan biasa gitu. Nah, itu jenisnya udah beda, jenis pertaniannya ya. Jadi seperti itu. Nah, ini akan kita buka tentang wawasan pertama tujuannya ya. Jadi kalian itu supaya memahami perkembangan proses produksi tanaman secara konvensional maupun dengan modern gitu ya. Jadi kalian akan memahami perkembangan tanaman secara konvensional maupun dengan modern. Nah, yang kedua, jadi kalau nanti kalian praktek di lapang, kalian bisa ibaratnya mengidentifikasi gitu. Mengidentifikasi itu, oh ini jenisnya ternyata kalau pakai greenhouse yang mana? Kalau yang di lahan, kalau yang pakai pupuk kimia, modelnya gimana? Yang konvensional apa yang modern? Nah, jadi beda-beda ya. Di greenhouse pun juga tergantung nanti organik atau tidak, ya kan? Sekarang kan lagi heboh tuh pertanian organik, lagi di masyarakat perkotaan, lagi apa? Lagi booming. Nah, itu bisa jadi ide kalian nanti tuh. Setelah nanti ke depannya lulus, bisa jadi kalian punya lahan bikin pertanian organik. Jadi gitu. Itu salah satu ide kalian. Bisa jadi ide. Oh, kemarin pas sekolah pernah diajarin
tentang pertanian organik. Oh bagus nih ininya konsepnya gitu. Pertanian organik. Nanti kalian fokus ke pertanian organik misalkan, ya, misalkan sayuran organik, jadi selada, sawi-sawinya, sawi putihnya, seladanya gitu, dikirim ke pasar, ya, gitu. Nah, saya juga dulu punya sebenarnya kumbung jamur, tuh, ya, kumbung jamur saya punya dulu kebetulan, ya, pagi-pagi udah diantarin ke pasar tuh, di daerah Tenjolaya. Ya, jadi di Tenjolaya dulu saya punya kumbung jamur. Pagi-pagi habis subuh diantarin ke pasar. Bahkan sebelum subuh kadang-kadang kalau panennya lagi banyak, gitu. Jadi kita bisa mengidentifikasi nanti, ya. Jadi di satu sisi semua pasti punya kelebihannya, ya kan? Model pertaniannya kan. Tapi di satu sisi juga pasti ada kekurangannya, ya kan? Nah, juga di satu sisi kita juga harus melihat bagaimana keberlanjutan pertanian ke depannya. Nah, gitu. Oke, sebelum kita mulai, ya, kita menajamkan fokus dulu. Oke, menajamkan fokus dulu. Kalau saya bilang merah, tepuk sekali, jadi merah, gitu ya. Oke, kalau merah ingat ya, kalau merah tepuk sekali. Kalau saya bilang biru tepuk 2 kali, ya. Kalau saya bilang biru tepuk 2 kali. Kalau saya bilang kuning tepuk 3 kali, ya. Merah sekali, biru 2 kali, kuning 3 kali. Oke, coba tes dulu. Merah, biru, kuning. Ayo, oke, sip. Coba ya, agak cepet nih ya. Merah, kuning, putih. Nah, belum nih berarti nih. Coba urut lagi, ayo. Merah, biru, kuning. Ayo ulang lagi. Biru, putih. Nah, tangannya bergerak. Udah mulai fokus. Sekali lagi. Kuning, merah, biru, kuning, merah, putih. Ada yang banyak tapi merahnya kan? Harusnya merah berapa kali? 1, tadi 2 kali tuh. Ya. Nah. Oke, gak apa-apa. Tadi lewat 2 kali tuh merahnya. Nah, jadi oke, udah mulai fokus dan udah mulai siap untuk belajar. Jadi kita saya persiapkan dulu ya. Tadi saya bilang, saya mau melihat menurut kalian itu apa sih tentang pertanian konvensional dan pertanian modern. Nah, ini ada pertanyaan awal, ya. Nih, ini bukan iya atau tidak, jawab singkat harusnya ya. Jawab singkat aja. Ada pertanyaan awal tentang pertanian konvensional dan pertanian modern. Kita lihat, mana sih? Ke bawah dia mana? Ini pertanyaannya. Nah, kita lihat ya, sebelum kita masuk materi, saya bagikan kertas dulu supaya kalian pada bawa pulpen ya. Ya, bawa. Kita jawab dulu, apa sih menurut kalian? Ya, bawa dulu kan bisa kemana? Jawab singkat aja, jawab singkat. Pertanyaan singkat tentang pertanian konvensional dan pertanian modern. Udah.
Ini di pakaian laki-laki. Ada yang bu? Enggak. Iya bansos. Banteng. Nomor undian. Oh, boleh. Ini ya. Coba. Dari, nggak kelihatan ya? Ternyata nggak kelihatan. Coba saya besar. Kurang ini, kurang terang. Cak, mana? Minta batu giok hiji. Coba jawab singkat aja. Yang kalian tahu pertanian konvensional apa? Pertanian modern apa? Yang sesuai pertanyaan ini ya. Jawab singkat, konvensional apa? Jangan jawab terang. Konvensional. Berarti negara. Bebas, jawab aja apa? Iya, satu apa? Yang saya satu. Langsung satu. Ya. Apa gitu. Jadi langsung jawab. Iya, langsung jawab aja. Kan pengen tahu kalian udah pernah denger nggak konvensional modern teh naon gitu. Ayo dong. Apalah. Bukan tahu. Apa tuh? Kucing. Setahunya aja. Ayo. Kasih nama ya, kasih nama. Biar kelihatan jawabannya siapa. Jangan malu-malu. Jangan malu. Lama nggak nulis. Sekarang deh. Sepuluh menit aja, 10 menit atau 5 menit lah. Singkat aja, singkat. Pertanian konvensional, pertanian apa gitu menurut kalian? Pertanian jadul atau apa, pertanian modern atau apa gitu. Singkat, menurut bahasa kalian juga nggak apa-apa.
Udah. 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 Anjir, sudah tahu. Siva udah belum? Oh, gitu. Jadi, yang jadi kan? Sini gimana? Oh, udah. Udah. Setahunya kalian dulu aja. Tapi aku udah tahu jawaban, wah berarti udah memahami selama pembelajaran sebelumnya. Yang lagi udah belum? Ali udah?
Udah belum? Udah, ya. Nggak apa-apa sebisanya dulu baru 4 nomor nggak apa-apa. Nanti kan kita ada diskusi juga. Sini, yang lainnya. Menurut pandangan kalian udah main belum? Udah. Dika, Aldi, Fahril udah. Ayo kali kita belum kali. Ali, Caca, udah Caca. Anak udah belum? Sudah jawabnya aja. Nanti kan ada sesi ini, sesi apa? Sesi selanjutnya. Pas udah 10 menit. Oke. Nah, sebelum kita masuk ke materi, tinggal anak berarti. Ya. Nah, coba kita lihat nih. Sebelum kita masuk ke materi. Video awal tentang pertanian, ya. Jadi kita lihat video awal tentang salah satu video tentang pertanian dari United Nations ya. Tapi ini versinya bahasa Indonesia. Mana suaranya? Terus udah masuk mana? Oh iya, kalau pakai fokus ada suaranya? Biasanya soalnya dia nggak tahu sih setiap laptop beda atau gimana. Oh gitu. Dia kayaknya berarti ngaruh nih kayaknya. Jadi coba saya nih ya. Kita lihat nih. Jadi pertanian itu urutan ketiga terbesar penyumbang apa sih namanya? Penyumbang emisi karbon. Ya. Nah, kenapa? Karena tadi ada yang dibakar. Ya. Ini dari kampus Yogyakarta ya. Tuh. Dari UGM. Jadi gas CO2-nya menyumbang pemanasan global, gitu ya. Terus otomatis apa? Otomatis kemarau lebih panjang. Nanti disebut sebagai El Nino. Nah, kalau kayak gitu, pernah dengar nggak nama keren tuh El Nino? Itu istilah suaminya sih. Yang anaknya ini. El anaknya Madani. Bukan, beda. Nah, jadi peneliti UGM menyiapkan sensor cuaca, gitu, untuk mengurangi emisi karbon. Nah, emisi karbon itu efek dari pertanian zaman sekarang, ya. Jadi gitu. Jadi emisi karbon itu efek pertanian zaman sekarang. Pernah lihat alatnya nggak? Belum pernah lihat alatnya. Namanya, nama alatnya keren ya. Tuh, Bantul, Jogja. Jadi di Jogja sudah digunakan ya untuk menunjang. Di IPB juga ada ya ininya, penelitiannya. Jadi apa namanya? Makanya stasiun klimatologi kan daerah-daerah dekat IPB namanya, daerah Cifor. Kalau misalkan terkait penelitian pertanian. Jadi stasiun klimatologi yang untuk mengurus cuaca itu ada di dekat IPB. Nah, jadi alatnya juga bisa untuk mendeteksi tanah, pH tanah. Ya. Jadi kan kalau kita menanam tanaman tertentu tergantung pH tanah juga ya, kalian udah belajar ya. Gitu, asam keasamannya berapa gitu. Tujuannya apa? Nah, ini tujuannya mengurangi pupuk. Dan ini tujuannya juga membuat generasi milenial makin berminat. Ya, angkatan muda makin berminat untuk menjadi
petani gitu. Oke. Jadi petani. Nah ini yang mahasiswa jadi petani nih. Tuh. Ya, tadi. Dekat tidak ada Sukabumi malah apa namanya pengaplikasiannya. Medio itu rentang waktu, bukan media. Kalau medio itu bahasanya artinya rentang waktu. Oke. Nah, jadi ini pendahuluannya ya. Bagaimana apa namanya? Ternyata pertanian zaman sekarang itu menghasilkan beberapa kerugian sedikit ya, beberapa kerugian kalau tidak ditangani dengan baik. Baik, nah kita masuk materi pembelajarannya. Nah, kita masuk materi pembelajaran yang akan saya jelaskan. Coba kita lihat nih. Jadi materinya yang kita akan bahas tadi dari awal pertanyaan kan kalian sudah ditanyakan apa itu pertanian konvensional, apa itu pertanian modern. Nah, ada yang tadi saya lihat jawabnya udah banyak nih, udah lumayan bagus jawabnya gitu ya. Jadi kayak misalkan apa namanya, dan rata-rata udah pada paham gitu, udah pada paham. Jadi pertanian konvensional itu secara umum, kalau misalkan kita lihat ya, kita langsung slide halaman 2 deh. Tapi kita nggak bisa pindah slide. Halaman 3 juga nggak bisa ini. Sebentar. Sepertinya agak sedikit belum mau. Kita tunggu aja. Karena tadi udah kita siapkan slide-nya. Ini memang kalau semua suaranya nggak bisa kedengeran ya? Kalau pakai ini ya? Kalau pakai InFocus. Biasanya nggak kedengeran. Oh, kalau pakai eksternal. Oke, coba kita lihat ya. Apakah bisa di ini? Mudah-mudahan bisa. Di slideshow. Alhamdulillah. Pencahayaannya udah maksimal sih di sini. Tapi gak apa-apa. Nih yang kecil ini cuma yang depannya doang kok. Oke, kita bahas pembelajaran hari ini tentang pertanian konvensional dan modern. Nah, jadi ada dua hal yang berbeda. Ada beberapa dua hal yang berbeda antara pertanian konvensional dan modern, gitu. Tapi nanti ada jenis baru lagi, bukan jenis, yaitu pertanian organik. Masuknya kemana? Nah, coba menurut kalian jawaban kalian tadi udah banyak yang benar belum nih? Udah benar yang tadi saya lihat nih. Jadi pertanian konvensional, ya, pertanian konvensional itu pertanian yang dilakukan secara tradisional, ya, masih dalam skala kecil, gitu, menggunakan teknologi yang secara turun temurun. Kalau misalkan nanam padi itu tandur, atau tandur nggak? Nah, tau lah, masa nggak tahu, gitu ya, tandur. Jadi apa sih namanya? Kalau nanam sayuran yang kayak pakcoy itu bikin guludan dulu, ya kan? Kalau sekarang mah nanam sayuran itu bisa di itu kan? Pakai hidroponik ya. Kalau dulu kan macul dulu bikin guludan ya, kayak gitu. Tapi sekarang orang lebih suka yang versi hidroponiknya.
ya kan, daripada dari tanah langsung gitu. Jadi metodenya secara tradisional. Terus yang kedua, bahannya masih alami, ya. Dimana kalau misalkan umumnya masih alami, misalkan tadi mau bikin nanam sayur, nanam pakcoy atau nanam kangkung, ya, itu biasanya ngolah tanahnya gimana? Dicampur dulu sama pupuk kandang, ya, dicampur dulu sama pupuk kandang, didiemin beberapa lama, ya, nggak lama sih, seminggu, minggu depannya baru sambil nunggu semai, ya kan, sambil nunggu semai baru minggu depannya ditanam. Nah kayak gitu. Jadi masih menggunakan pupuk organik, pestisida alami, ya, dan tenaga manusia. Jadi kalau ada gulma, campurin satu-satu, ya, gitu, campurin satu-satu. Terus yang ketiga, sesuai siklus alam. Nah, jadi berfokus pada keseimbangan ekosistem. Maksudnya gimana? Kalau berfokus pada keseimbangan ekosistem? Jadi bukan lebih ke kalau ada hama, bukan lebih ke gunung, tapi lebih ke pemanfaatan si hama. Nah, salah satunya kalaupun ada hama, dia pakai musuh alami namanya, ya kan? Karena kan musuh alami itu akan menstabilkan ibaratnya kayak rantai makanan, ya kan? Kayak gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi lebih mengarah ke musuh alami. Misalkan hama belalang nanti yang disebar apa? Kalau misalkan di padi ya, atau hama ini nanti yang disebar apa? Seperti itu. Jadi lebih berfokus pada keseimbangan ekosistem dan pelestarian sumber daya. Nah, kemudian skalanya masih kecil. Ya, biasanya petani individu atau mungkin ada yang punya lahan terus mempekerjakan orang. Ya. Jadi mungkin skalanya itu ya maksimal 1 hektar lah, misalnya 1 hektar 2 hektar. Kalau udah skala besar biasanya udah tergolong pertanian yang besar gitu ya. Jadi pertanian konvensional itu ya ini ciri-cirinya. Nah tadi banyak yang hampir semuanya saya lihat ada yang mencakup ciri-ciri ini. Gitu apa yang kalian ketahui dengan pertanian konvensional. Nah kemudian yang kedua, yang ketiga, ya yang selanjutnya. Agak lama munculnya. Oh ini. Oh, cara manfaatnya gini. Nah, sip. Nah, ini dia kelebihan pertanian konvensional. Pertanian konvensional, ya, belum menggunakan alat-alat yang mesin-mesin besar, gitu. Jadi efeknya masih ramah lingkungan, karena ya udah nyangkul, ya kan? Terus apa namanya? Ngarit segala macam ibaratnya gitu ya, bikin guludan. Kalau sekarang kan bikin guludan pakai traktor aja cepet gitu ya. Jadi gitu, jadi masih mengurangi polusi dan kerusakan lingkungan gitu ya. Terus masih menjaga kesuburan tanah dan biodiversitas gitu. Jadi salah satunya kalau misalkan habis nanam padi supaya awet, ntar diselingin dulu nanam apa, ya kan? Nah, ya kan? Terus misalkan habis nanam, biasanya yang banyak nguras tanah itu nanam singkong. Singkong itu nguras tanah tuh, nguras unsur hara. Habis nanam singkong biasanya rata-rata nanam kacang-kacangan dulu atau sejenisnya, ya, yang memproduksi ulang unsur hara di tanah. Jadi memperbagus gitu. Jadi petani-petani konvensional dengan lahan terbatas tapi memikirkan keberlanjutan, ya. Jadi gitu. Jadi salah satunya juga menjaga kesuburan tanah. Nah, terus untuk kesehatan kelebihannya.
hasil panennya lebih sehat dan bebas dari residu kimia. Walaupun ada beberapa waktu tanam itu biasanya disemprotin pestisida, terutama tanam buah biasanya atau tanaman sayur, ya. Atau misalkan kayak kalau misalkan padi itu dipakaikan pupuk NPK segala macam pada beberapa misalkan 6 minggu setelah tanam. Nah, kayak gitu ya. Tapi masih lebih bagus daripada pertanian modern, karena pertanian modern itu semprotin, benar-benar disemprotin semuanya satu lahan, gitu ya. Terus mendukung kesehatan konsumen dan ekosistem. Gitu. Nah, kemandiriannya memperkuat ketahanan pangan lokal dan kemandirian petani. Jadi ini kemandiriannya, tapi sifatnya sebenarnya masih lokal, ya. Makanya terkenalnya kadang kalau beras sentra produksinya di mana, ya kan? Cianjur, Karawang, ya. Itu biasanya sentra produksi beras kalau di Jawa Barat, ya kan? Nah, kalau di ini nanti sentra produksinya di mana, ya, gitu. Jadi masih kelebihan pertanian konvensional, tapi masih untuk skala kecil, ya. Terus melestarikan budaya pertanian tradisional dan kearifan lokal. Nah, biasanya setelah panen ada syukuran, itu kearifan lokal itu namanya, ya, gitu. Ada apa? Ada syukuran para petani sekampung kayak gitu. Itu sebuah kearifan lokal, ya, kayak gitu. Nah, itu tentang pertanian kelebihannya. Nah, kekurangannya ada di luar kelebihan pasti ada kekurangannya. Nah, ini nanam ubi nih. Ini nanam ubi. Dulu saya pernah nanam produk ubi di Cibunggulang. Jadi pada saat saya kuliah dulu pernah kerja sama petani. Jadi kalau misalnya kebun jamur itu di belakang rumah. Gini-gini lah kebun jamurnya. Ya, gitu. Kalau pas saya dulu masuk kuliah punya kerja sama petani. Ubi ungu, ubi Jepang. Jadi ubi ungu itu cuman bisa produksinya maksimal sebenarnya di Malang. Gitu. Ubi ungu yang itu loh, yang ungu yang benar-benar ungu bagus itu, yang benar-benar ungu semuanya. Di Bogor bisa nunggu. Bukan kan ada ungu ada dua versi ya. Ada yang ungu benar-benar ungu, tapi ada yang ungu kulitnya doang, tapi dalamnya ada putih-putihnya. Nah, ini ungu benar-benar ungu semuanya. Itu ubi Jepang itu sebenarnya, bukan ubi Indonesia kalau gitu. Yang apa tuh? Namanya ubi ayam murasaki. Di Cina. Jadi gitu, apa namanya? Waktu itu memang tujuannya untuk penelitian meningkatkan produksi ubi di Bogor. Tapi ya memang nggak bisa maksimal. Jadi saya agak sedikit lupa. Kalau nggak salah cuma maksimal kalau di Bogor cuma 3 ton per hektar. Kalau di Malang bisa 65 ton per hektar. Gitu. Jadi sebenarnya memang itu ubi lebih mahal. Kalau misalkan ubi biasa, kalau zaman dulu itu paling dari petani 2.000 ubi yang biasa kalian bikin kolak. Ubi kuning, ubi oranye, ubi merah. Bukan ubi celenggu beda pasar. Ya. Nah, kalau ubi ungu itu lumayan, bisa 2 kali lipat. Bisa 4.000 sampai 5.000 gitu sekilonya. Nah, jadi apa namanya? Yang tentang pertanian memang sebenarnya ada aspek-aspek yang bisa kita gali gitu. Kalau kalian nanti mau terjun ke bidang pertanian ke depannya. Ya. Nah, terus kekurangannya ada. Nah, kita lihat nih kekurangannya. Efisiensi rendah. Kenapa bisa efisiensi rendah? Tadi ya, produksinya terbatas karena lahannya terbatas. Ya, terus waktu panen lama. Nah, ini yang biasanya diteliti ya sama pihak-pihak mahasiswa, sama kampus, gimana supaya menggunakan ibaratnya back to nature ya, model pertanian konvensional tapi bisa meningkatkan efisiensi dan produktivitas. Jadi ujungnya apa? Pendapatan petani lebih meningkat gitu ya.
gitu. Tapi kekurangan secara umum ini ya, terus biayanya tinggi. Ya, biayanya tinggi karena satu lahan itu misalkan paling satu orang itu bisa mengerjakan cuma 2000 meter sehari. Sedangkan kalau pakai alat mesin yang berat itu yang pakai pestisida yang alat pestisida secara umum, yang mobil-mobil besar itu paling 1 jam berapa hektar itu beres sama dia. Ya kan 1 jam 1 hektar. Ya, makanya biayanya tinggi gitu. Ya. Karena tenaga kerjanya manual, bahannya mahal. Nah, seperti itu, ya. Terus rentan terhadap hama sama tergantung iklim. Ya. Jadi ada musim-musimnya kan ya. Kalau di Bogor ada berapa musim? Banyak muat. Musim. Musim hujan, musim kemarau, musim hujan. Musim durian bener, banyak. Musim durian, musim rambutan. Kucing ada mana? Ya. Terus skala terbatas. Nah, gitu. Sulit untuk memenuhi kebutuhan pangan yang terus meningkat. Nah, ini tadi saya bilang, skalanya masih lokal. Ya kan? Yang tadi barusan saya bilang. Walaupun kelebihannya untuk yang lokal terpenuhi. Tapi kan dia terpusat pada tempat-tempat tertentu. Ya. Walaupun mungkin kalau daerah Jawa Barat aman lah. Ada pusatnya di Cianjur, ada Karawang, ya ada ininya pusat. Kalau misalnya beras, pusatnya di Cianjur, ada Karawang. Tapi kalau misalkan belum banyak beras, salah. Tadi sekai bro. emang ada salah di sini? Belum lebih ke salah. Oh ada. Jelasin. Mau definisi masalah. Jelasin. Bisa, pokoknya salah itu harus kering ya. Jelasin lah. Ya, soalnya dicoblok turun kan. Oh, tangannya kering, kayak cempean berarti. Enggak, maksudnya kayak cempean berarti, gitu. Iya, permen sih Pak. Oh. Coba iya dong, Pak. Soalnya coba kan luas. Coba Iya beda. Oh. Iya beda. Coba mana? Makanya saya perasaan di sini kan daerahnya terlalu ini ya, Dingin ya. terlalu dingin, makanya ada salak gitu. Berarti mungkin tipe daerahnya kayak Ciampea, kalau pernah ke Ciampea ya. Iya. Itu kan ada gunung kapur, tapi itu faktor gunung kapur sih kalau Ciampea. Salaknya dua beda ini. Nanti Pak berkunjung Pak. Iya. Jadi promosi. Boleh, nggak apa-apa. Makanya kiri. Emang aja. Tadi dong. Waduh. Batu. Dulu aja saya pas jamur saya datang ke Cianjur, ke petani jamur gitu, pengen lihat kayak gimana sih ininya ya. Terus juga pas ke petani ubi, yang ubi juga beberapa daerah, ada di Gunung Bulang, di Gunung Malang ya, tapi nggak sampai daerah sini sih, tapi daerah-daerah sana semua, daerah-daerah barat ya, daerah-daerah barat. Daerah William itu kan barat berarti ya, kalau hitungannya gitu. Nah, jadi bagus tuh kan, saya juga nggak nyangka kira daerahnya daerah lembab, daerah dingin gitu ya. Itu ada sarang. Setahu saya soalnya gitu, sarang itu pertumbuhannya sepertinya kurang cocok sebenarnya kalau secara ini. Tapi kalau makanya tadi tergantung topografi juga sebenarnya ya. Tadi saya bilang termasuknya ubi tadi, gimana sebenarnya mau menanam ubi ungunya dimaksimalin di Bogor, karena Bogor itu kan salah satu sentra produksi ubi. Udah kalau misalnya nunggu bulan puasa tuh 2 bulan sebelum puasa pasti petani rata-rata ganti tanaman ubi tuh. Coba aja kalian lihat tuh kalau nggak ada yang perhatiin tuh. Nanam tuh nggak mesti ubi ungu, tapi biasanya buat bulan puasa. Buat kolak. Iya. Carul. Iya makanya buat kolak ya carul, buat kolak sama buat itu buat yang buat buka puasa, buat lebaran biasa carul. Ya, jadi gitu, oke. Nah, kita coba itu dari pertanian konvensional. Nah, sekarang kita masuk ke pertanian modern. Nah, jadi pertanian modern itu, ya, saya langsung cepat bacain aja nih.
Pertama, ciri-cirinya teknologinya canggih. Nah, disebutnya mekanisasi pertanian. Ya. Terus menggunakan irigasi ada waduknya bahkan. Gitu. Kalau waduk yang di atas itu udah ngalir belum? Tahu nggak ada waduk dibikin pemerintah? Yang Di atas lagi dikit. ada Ciawi sana, bukan Ciawi, ini mah Cisarua, pokoknya ada kan waduk dibikin pemerintah. bukan Sukamani. Apa namanya? Sukamani. Udah jadi belum sih kan? Udah, cuman belum dibuka. Oh, Masih ditampung ya, Pak. ada itu waduk program pemerintah Jawa Barat. Jadi supaya kalau misalkan kan soalnya pernah Jawa Barat, padahal Jawa Barat Bogor pernah kekeringan parah kan? Pernah beberapa tahun yang lalu. Padahal daerah kota hujan katanya Bogor, tapi kekeringan parah. Gitu. Ya. Nah, terus bioteknologi. Bioteknologi ini salah satunya tentang kultur jaringan. Ada yang pernah praktek kultur jaringan? Belum kayak apa sih? Silang-silangin DNA gitu. Itu apa namanya, genetika tanaman kalau itu. Kalau kultur jaringan itu ngerjainnya ada media tanam. Jadi yang ditanam itu, ini kalau saya pernah dulu praktik, tapi nggak pernah langsung, nggak pernah skala besar, nggak pernah. Jadi kita nanam kentang, tapi dari batangnya doang. Jadi batangnya dipotong sesenti, entah nunggu. Jadi halus namanya. Nah, terus bisa kita tanam kentang. Jadi dari kalau ditanam biasa setek lah ibaratnya. Tapi ini bukan di tanah. Jadi di botol segede botol selai. Segede gitu doang botolnya. Ditanam di situ, ditanam di dalam, tapi di perlakuannya di dalam lab. Nanti numbuhnya bisa dari bagian daun nanamnya. Kalau stek kan misalkan singkong kan dari batangnya, atau stek daun. Stek daun juga ada kan, cocok bebek tuh stek daun. Nah, tapi ini nanamnya di medianya agar-agar, kayak agar-agar gitu. Ya, kayak gitu. Itu bioteknologi. Ya, nanti kalau misalkan kalian ada yang siapa tahu kerja di bidang pertanian, kita bisa bagian di bioteknologinya. Gitu ya. Nah, terus pertanian modern. Ini ciri-cirinya ya, peningkatan efisiensi. Ya, meningkatkan hasil panen, mengurangi biaya produksi, dan meminimalkan kehilangan. Nah, dia hasil panennya meningkat, terus mengurangi biaya produksi. Karena tadi ya biasanya kalau pengalaman saya dulu, satu orang itu paling sehari bisa ngerjain cuma 2000 meter sanggupnya. Berarti kalau ada kalau ada yang punya lahan 1 hektar, berarti dia harus 1 hektar aja berarti harus ngerjain berapa orang? 5 orang, ya kan? Gitu, ya. Kecuali ini nanamnya berkala, jadi diatur. Ya, jadi diatur. 2 minggu nanam bagian lahan sini dulu, gitu. Nah, 2 minggu bagian sini. Nah, ada yang model kayak gitu, ya. Jadi kayak gitu. Jadi diatur berkala namanya. Nah, terus manajemen terpadu. Nah, sistem manajemennya baik gitu untuk memaksimalkan hasil. Terus berkelanjutan itu berarti apa namanya? Meningkatkan produktivitas sambil menjaga kelestarian lingkungan. Jadi sustainable lah ibaratnya namanya. Jadi petani modern itu. Ini ciri-cirinya. Nah, ini ciri-ciri. Kok kayaknya ciri-cirinya bagus semua sih? Nah, karena namanya juga ciri-ciri. Nah, tapi nanti ada kekurangannya ya Pak, petani modern. Nah, ini kelebihannya mirip ciri-ciri tadi itu. Hasilnya tinggi, udah jelas. Kan efisien banget pakai mesin. Kalian punya 2 hektar, 3 hektar, udah beres. Ya. Tapi kalau punya mesin mah biasanya bukan 2 hektar, 3 hektar, minimal 10 hektar biasanya. Ya. Terus efisiensi tinggi, mengurangi biaya produksi dan tenaga kerja. Teknologi unggul.
Ya, menerapkan inovasi teknologi untuk meningkatkan kualitas produk. Salah satunya mungkin ini nanam di rumah kaca, di greenhouse. Ya, tapi jangan tapi di sini konsepnya, konsep di luar itu kalau greenhouse itu konsepnya itu masih banyak pakai pupuk. Kalau sekarang kan greenhouse kecil itu tujuannya buat apa? Buat pertanian organik, ya kan? Yang lebih sehat gitu. Nah, tapi kalau di luar negeri itu pertaniannya itu yang pakai greenhouse itu gede greenhouse-nya. Ya. Jadi bahkan ada bangunan kayak gor lah gitu, segede gor greenhouse-nya. Rata-rata kayak gitu kalau di luar negeri. Ya. Jadi yang jauh lebih modern. Kalau di Indonesia itu masih masuknya pertanian konvensional ya. Masih jarang pertanian modern. Nah, gitu. Oke. Dan juga mencakup ketersediaan pangan. Nah, kekurangannya. Nah, ini ternyata kekurangannya itu jauh lebih berbahaya. Bahkan nanti habis ini saya lihat ini sebelum kalian diskusi dari yang sudah didapat, kekurangannya apa? Pertanian modern banyak menggunakan pestisida sama pupuk kimia. Makanya kan di iklan-iklan tuh bersihin buah pakai ini sama sayuran, ya kan? Atau kalau misalkan beli sayurannya itu harus beli sayuran disuruh rendam pakai air garam, ya gitu, untuk menghilangkan residunya, gitu, ya. Jadi tadi disemprotinnya itu pakai ini, disemprotinnya itu benar-benar disemprotin pakai alat mobil kayak tadi, ya. Bahkan yang lebih canggih pakai, kalau misalkan lahannya luas, pakai apa? Iya, yang kayak kapal itu. Jadi kayak gitu disemprotinnya di daerah-daerah New Zealand, Australia itu, ya, gitu. Nah, terus tergantungan teknologi, investasi awalnya tinggi. Nah, jadi butuh modalnya awalnya gede. Modal awalnya gede buat beli alat-alat itu yang tadi. Nah, terus dia merusak ekosistem. Jadi merusak ekosistem karena apa? Karena yang ditanam kan itu terus. Kalau yang ditanam itu terus gimana coba? Secara logika. Hamanya bisa membludak yang sama, ya kan? Terus apa lagi? Tanah, unsur-unsur haranya, salah satu unsur yang paling dibutuhin akan makin berkurang kalau nggak di recycle, ya kan? Kalau nggak ditanam yang lain, ya. Nah iya, itu salah satunya, unsur haranya habis, gitu, ya. Jadi degradasi tanah, pencemaran air, hilangnya biodiversitas. Jadi biodiversitas itu apa sih namanya? Yang siklus makhluk hidup itu, gitu ya kurang lebihnya. Terus monobudidaya yang tadi, monobudidaya itu yang ditanam itu doang, ya. Jadi tergantung. Nah, apa sih? Walaupun nih di Indonesia walaupun ada sentra-sentra daerah ya, sentra-sentra daerah misalkan sentra beras Cianjur sama Karawang, tapi mereka juga memperhatikan ya pola tanamnya, gitu. Nggak selalu terus gitu, ya kayak gitu. Nah itu kekurangan pertanian modern. Oke. Nah ini perbedaannya sih dulu kecilan ya. Kalau konvensional, nah ini tadi ya, berfokus pada keseimbangan ekosistem dan penggunaan sumber daya alam. Modern mengandalkan teknologi canggih, ya, mengandalkan teknologi canggih untuk meningkatkan efisiensi dan produktivitas, gitu. Nah terus apa? Tapi sekarang ya, yang lagi ngetren, yang tadi saya bilang itu model pertanian organik. Jadi pertanian konvensional yang diasimilasikan dengan pertanian modern. Contoh vertikultur, ya kan, hidroponik. Tapi banyak yang nyari gitu pasarnya. Makanya saya bilang kalau kalian udah ahli hidroponik, mending kalian bisa fokus ke situ. Nanti cari pasarnya, gitu. Jadi misalkan selada yang biasanya dijual seikat, kalau misalkan hasil tanam di kebun misalkan seikat 5.000,
Tapi hidroponik biasanya apa? Lebih mahal ya? Ya enggak? Jatuhnya lebih mahal ya? Jatuhnya. Kenapa? Ya tadi digabung. Alatnya mahal, tapi bentuk pertaniannya secara konvensional. Gitu. Jadi secara vertikultur hidroponik. Nah, kalau di sini sih hidroponik yang masih modern nih. Yang tuh, nah yang greenhouse segede gini. Ya, greenhouse segede gini. Saya juga belum pernah masuk yang greenhouse segede gini sih. Kalau dulu saya pas di PB paling greenhouse-nya dari sini ke situ lah, ruang sebelah sama ruang ini digabungnya gitu. Kemudian dulu saya penelitiannya di greenhouse untuk skripsi. Jadi panas banget. Ya, panas banget di dalam greenhouse. Greenhouse-nya lihat dari ruangan sebelah sama tambah ruangan ini gedenya. Kalau yang itu kan ada greenhouse-nya, masih greenhouse yang skala pembibitan ya buat penyemayan ya. Gitu. Oke, nah jadi kalau di luar negeri sistem hidroponiknya yang seperti ini, tapi ini model yang pupuk kimia banget. Ya, maka tergolong sistem pertanian modern. Gitu. Nah, ini yang pakai drone tadi nih itu. Sistem proteinnya kayak sejenis drone atau pesawat gitu. Bahkan yang di luar negeri pakai kapal terbang beneran yang kayak di film kartun. Asli beneran ada itu, bukan film kartun doang. Ya. Nah, atau pertanian vertikal. Ini yang lagi ngetren di Jakarta. Jadi di atap-atapnya itu ada kebun-kebun. Gitu, di atap-atap apartemen. Ya. Tapi modelnya macam-macam. Ada yang model pakai hidroponik, ada yang pakai vertikultur, gitu ya, macam-macam. Jadi pertanian vertikal itu maksudnya bukan pertanian satu gedung dijadiin itu ya, lantai satu misalnya nanam jagung, bukan gitu. Jadi pertanian vertikal itu ya yang lagi ngetren di Jakarta. Jadi ada halaman apartemen atau paling atas. Nah itu dijadiin lahan pertanian. Kayak gitu sekarang model-model Jakarta gitu. Oke, jadi itu perbedaannya ya antara pertanian modern sama konvensional. Nah ini kesimpulannya, keduanya ya memiliki kelebihan sama kekurangan gitu. Jadi pertanian konvensional itu menjaga kelestarian lingkungan. Jadi pertanian modern secara umum meningkatkan efisiensi dan produktivitas ya. Nah bagusnya ya itu, rekomendasi itu menggabungkan teknologi modern dengan praktek berkelanjutan untuk mencapai keseimbangan yang optimal. Tapi itu dia untuk di negara seperti Indonesia itu mungkin masih belum terlalu bisa dilakukan secara umum. Tapi sudah mulai banyak pasarnya, ya, yang dijual di supermarket gitu. Jadi model hidroponik dijual misalkan sledri hidroponik ya. Kebetulan tetangga saya ada tuh yang kerja di bagian itu. Jadi kadang-kadang suka dikasih bayam, pernah tuh dikasih bayam hidroponik gitu. Terus sledri ya. Oke, sip. Nah sekarang kita lihat nih. Kan kalian udah sudah melihat apa perbedaan pertanian konvensional sama tradisional. Coba sekarang nggak usah sendiri-sendiri, langsung dari dua kelompok aja dengan dengan model lembar kerjanya. Nah, jadi kalian bahas ini nih instruksinya ya. Oh iya tadi saya mau lihat video yang tadi itu yang di Italia tadi dulu. Nah video yang ada di Italia. Nah ini konvensional bukan konvensional nih harusnya.
Ya. Ini sedikit salah judul nih. Tapi ini penyebabnya pestisida. Jadi pertanian di Italia itu, tapi nggak ada suaranya ya. Coba kalau ini ada suaranya nggak? Video sebenarnya. Memang semua video ya? Iya. Lah Dari nggak? Dari. Inggris kan? Mas nggak dari dulu. jago bahasa Inggris? Udah jago dah. Mantap apa kalau jago bahasa Inggris? Alhamdulillah udah jago banget. Parah Lela. Parah banget. Soalnya pas lahir langsung dikasih roti. Lain roti. Coba, yang ada translate-nya deh. Coba saya lihat. Ini belum, tapi ini agak terlalu lama. Kita lihat sebentar aja ini. Iklan. Itu nggak yang benar tuh nggak ada. Dan itu memang tidak suara. Tidak. Kita sebagian nih, ya. Kita sebagian aja. Nah ini hasil pertanian yang di luar negeri, yang model-modelnya. Nah tadi itu ya, penyiramannya pakai mobil gede. Kenal dari dia siapa? Dari Rosika. Mia, ini Mia. Kap Miami. Mia Cup. Oh. Stop up. Iya. Itu pop belum. Betul jago. Mungkin dirasa. Lembang. Nah ini musuh alami zaman dulu ya. Zaman dulu sebenarnya pakai musuh alami udah belajar. belum makan buah. Berarti nulis enceng itu. Gila. Wina. Kenapa Wina? Waduh hebat ya. Jadi jadi zaman dulu tuh Samsudin memang nggak ada. Iya model katanya harus pakai lagu, diajak ngobrol tanamannya. Meme ya. Stop jangan upin-ipin lah, nanti banyak orang juga. Gitu. Oke. Nah ini yang secara massal nih ya. Keroyokan. Kesian banget teman. Secara massal ininya apa? Pengendalian hamanya. Nah ini baru nih tuh disemprot. Mau sepeda. Itu yang udah di GTA cowok. Tuh, yang di GTA itu bisa giring orang. Ada soal kan revolusi jangan lupa kan ini materi padat. Ya hebat. Kalau berapa tadi? Ada pernah dapat Green Revolution? Tahun berapa nih? Bentar nih cari dulu lah. Nah ini yang versi konvensional nih, konvensional nih dulu ya. Revolution. Bisa ketiga. Ada dikit doang. Awalnya yang modern itu dianggap Syahrukan. Oh. Nama Stella. Ibu kita lah ya. Oke. Materi siapa yang habis? Ini udah ngeluhnya. Dia butuh. Mana yang betul tuh? Syahrukan. Tuh hasil panennya berlimpah katanya. Nah tapi jangka panjangnya, iya. Nah di India udah ada daerah kayak gitu tuh, di Punjabi katanya.
Saya belum cek Punjabi itu pusatnya apa penghasilnya. Tapi di video dari kayak gitu. Jadi konsepnya gini, makin lama resistensinya kan ini, makin lama resistensi tanah sama hama makin meningkat. Jadi ini, kalau bener, jadi efeknya kayak narkoba. Awalnya misalkan cuma disemprot sekali seminggu, udah hilang hamanya, ya. Tapi kan nanti mereka bereproduksi lagi kan ya. Lahirlah hama yang lebih tahan, ya kan? Kayak evolusi. Iya, berevolusi mereka. Jadi nanti anakannya Uji lah. perlu 2 kali ya lebih kuat. 2 kali disemprot baru ini. Ya kan? Gulma juga gitu gulma kan ya. Nah, pestisida gulma atau hamanya juga kayak gitu. Dan juga residu ke tanahnya makin tinggi gitu. Jadi semakin banyak harus makin banyak dipakai. Ya, makin lama harus kayak gitu. Jadi awalnya sebenarnya kayaknya bagus. Ya, hasilnya bisa meningkat. Tapi makin lama makin tinggi pupuk yang digunakan, ya kan? Nah, jadi makin lama makin banyak pestisida yang digunakan. Nah, seperti itu jadi pertanian modern sebenarnya efeknya. Makanya pas di beberapa negara itu yang benar-benar kebanyakan pertanian modern itu pernah sampai rusuh. Tadi contohnya di Itali, cuma tadi di Itali nggak ada bahasa ini sih, cuma gambar doang kan nggak seru ya. Sebenarnya ditranslate tapi versi Indonesia, bukan yang kayak gini nih. Ya. Beda, coba. Jadi kurang lebih kayak gitu ya, intinya seperti yang dijelaskan tadi. Nah, sekarang coba kita bikin dua kelompok diskusi. Ya nanti kalian presentasiin dengan kurang lebih pertanyaannya mirip yang main tadi. Ya, apa yang kalian pahami tentang pertanian konvensional dan modern. Sebentar, saya ini dulu lembarnya masih sebentar. Jadi pertanyaannya ini asesmen formatif. Oh ya tadi saya ngasih aja bisa sebenarnya. Sama kertas baru. Setelah kalian mendapatkan materinya, sekarang gimana menurut kalian? Apakah ada tambahan pengertiannya? Ya, tentang pertanian konvensional dan pertanian modern. Oke, ini saya jelasin nih caranya. Ntar kalian, kalau tadi kan udah dipresentasiin, karena tadi pandangan masing-masing dulu. Nah, sekarang hasil diskusi. Ini satu orang nanti nulis. Siapa nih? Terserah siapa yang nulis. Ini aja dijawab nih. Ini pertanyaan yang tadi. Pertanyaannya mirip, ya. Yang nomor satunya aja, yang pertanyaan sama, yang identifikasi nggak usah. Yang sama pertanyaan ini.
Cuman ini kan ibaratnya pertanyaan awal, ini pertanyaan berikan contoh. Nah, itu udah paham ya? Oke. Berarti yang ini doang. Ya, ini aja. Bahan diskusinya apa? Jawaban mirip yang tadi atau ada tambahan setelah kita membahas yang tadi ya? Terus habis itu isi refleksinya. Kerjanya di sini ya. Refleksinya di sini aja langsung. Nih, refleksi hasil pembelajaran. Ya, bisa sih di sini atau di bawahnya yang kalau nggak cukup. Apa? Bisa nih kan bisa dua baris, 1, 2 baris bisa. Oke, ini dulu yang didiskusin dulu. Coba di situ yang didiskusin. Ini nanti terserah sambil nulis. Ya. Cuma ini aja melingkar, biar dulu dekat. Nah, yang diisi ini sama pertanyaan ini. Ini kan pertanyaan pemantik, ini udah pada paham itu. Mirip tapi kayak udah paham. Ya, memberikan contoh. Kadang apakah Anda dapat memberikan? Ini memberikan contoh. Ini aja. Yang ini aja yang dijawab. Ditulis di sini. Terus nanti kalau udah ini mau kita presentasiin. Terus nanti ini apa sih namanya? Refleksi hasil pembelajaran. Apakah bermakna gitu ya? Oke, coba ya. Dalam waktu ayo sekarang Pak, isinya 10 menit cukup. Ya, sini. Sudahlah, tunggu. Beda dong ngomong. Aku ngomong lagi 2 tuh. Samain. Yo, boleh Gas. Ayo kumaha? Ayo, bapak ya. Dia kurang ngajak dulu gawean dulu. Apa? Enggak paham. Aku lalu sih. apakah ada paham tentang pertanyaan komunikasi? Yang ini. Yang ini juga kan Pak ya? Ya, itu tadi kita Udah bagus sayang. Ini. Itu tadi di layar. Nah, itu instrumen. Sekali baca. Yang di dalam kotak, yang nomor 1-nya aja, yang ada 6 pertanyaan juga tuh 6 titik. Yang instrumen. Apa yang berkaitan dengan Ya, yang nomor 1-nya aja itu. Tadi ya. Nah, Udah apa? Nih, yang saya rekam. Ya udah tulis. Dan Konvensional. Ya udah tulis. Yang dikonvensionalkan konvensional. Ya udah. Konvensional. Ya udah tulis. Ya tulis ya. Ya tulis. dan presentasi bagian apa ya? Ya kasih jawaban dong. Kok nasional sih? Mana ada nasional picu internasional. Nasional. Anda beda sekuat ya. Oh, dan gue Sama kontrol satu. Ya udah tulis. Nah, Oh, pertanian yang meliput. gak usah pertanyaan ada Gak boleh gitu. yang penting beres paham aja deh. kalau yang singkat, nanti ini. Gue gak paham. Bisa tuh favorit. Guru kurangnya bedaan. Guru. Ih, semar. Useless sirup teh. Gede. Nulis doang orang goreng yang iya bener. Jam buku teh jam tentang jam manja buku tulis. Ditetak Sekolah niat naon? Saru aja bohong. Dan ini dia. Kira salah. Pertanian tradisional. Tulisin bener ternyata tradisional. Yang tradisional. Udah kata kamu jadi nggak ada itu. Ih, kamu jangan nyontek ya.
Waduh, kan bisa dipoto ya, boleh. Boleh. Begitu toh caranya. Ya, ini mah ya. Nah, tadi Aduh, sok. Ini benar tuh soalnya. Makasih kalau ngomong. ya. Jangan ya. Jangan ngomong nanti. Mereka tinggal nulis itu, tinggal nulis ya. Jika tuh gue mereka fokus gitu. Itu sekarang lagi main sih. Gawean. Pak, ayo balik. Sumpah. Kau mesti segitu ya. Benar. Dan sih. Gak boleh pakai nangis. Lah, emang apa nggak pakai dan nggak apa-apa aja. Sudah kapan ada peraturan berpakai dan pikirin dulu dan apa? Ya udah, dulu tulis. Vaporize apa lah itu yang legendaris mempengaruhi Dan Alif, dan dia mikir deh, saya tadi dan oh coba ada dan lebih banyak menggunakan hal kerja wait, what the fuck, bentar. Yang dimaksud, ini yang dimaksud cuman ini apa ya? Artinya, dia masih termasuk juga harus kalau mau di akhir dia. Yang pakai dan berarti harus ya. Kan ini saya dan. kita saya tulis Nah, ya, pertanian. Semoga tenaga manusia ya jauh banget. Ya udah gak punya bikin tulis. Berarti lu orang yang gak perfeksionis. Udah serah dulu. Itu yang cuaca anjir, masukin dulu itu hari ini lebih mendekati. Ya udah apa? Terserah. Ya udah terserah. kurang dulu aku yakin dan apakah sistem biasanya utama kita filosofi itu kita warung gitu ya Gue tidur kan ada namun butuh kopi. ada juga sih ya kau sih kita mulai dari Orang nyambutnya ini. Lu lagi baik mana ini? Burungan. Cici gak suka kemana? Mempertahankan Indonesia. Konkret. Sistem. Kerja Arab. Sistem ya. Astagfirullah. Tuan. Ini aja, nggak usah panjang-panjang. Punya pendanaan tadi sudah. Nanti apa di sampingnya aja agak panjang gitu. Poin-poinnya aja dulu. oh udah Apa yang dimaksud dengan modern? Iya. Titik gua titik. Tadi. Refleksinya sambil diisi tuh yang tadi yang Alam. Alat manusia dari alam. Bukan. sambil diisi. Diisi tadi isinya langsung. Di mana? Diisi langsung. Iya. Nah, Kalau yang cukup di situ kan ada dong. 3, 2 lah. Itu 2 aja 3 apa? Nah ya
Iya, aduh, iya. Refleksi dulu. Kamu butuh refleksi gak? Iya. Ya. Ya, iya. Ini nomor 2 pertanian modern. Pertanian yang pakai Optimus. Ya udah cepetan apaan? Coba pertanian yang memanfaatkan bumbu halilintar sebagai media tanah. Kalau ini memanfaatkan panen untuk menggali Kan sama boboy saya. Ayo lah. kalau boboiboy cuma ayat 7 tapi ini desa raut tuh SPS. Nah, boboy pasti. Tuh Waduh. Boboy kalau berpecah jadi 3 terus satu orang yang nggak puasa itu batal semua nggak? jawab Puasa. Kalau satu orang nggak puasa. Apa? Udah kamu tadi. Ayo udah. Dari tadi pertanyaan dulu. Modern Yang tadi yang tadi ada jawab gimana? Terus mau marah aja. Coba kayak yang manis yang manis serius belum bagus. yang apa? Yang melibatkannya. Kenapa melibatkan? Udah belum? Melibatkan apa memanfaatkan aja. Sambil ini aja coba. Nih kalau kesulitan kita sambil apa? Nonton Doraemon. Bukan, sambil menurut pendapat kalian aja gitu. Coba dari yang perempuan dulu, kayaknya perempuan udah banyak nih jawabannya nih. Salah. Gak apa-apa, itu aja. Menurut kami ini gitu yuk. Ya kita hasil diskusinya apa kalau belum selesai? Langsung jawabannya kalian tahu aja. Tapi sambil itu yang refleksi sambil diisi tuh, yang refleksi gitu. Teknologi masa depan. Biar formal zaman kini. Udah coba yuk, yang Gadget perempuan. Pak, saya dapat gadget sama gadget. dengan satu rombongan. Ini aja dulu. Coba yuk dibacain menurut kalian gimana? Coba siapa mau baca terserah. Ana yang mau baca atau Sipa? Nih, coba berarti nih yang perempuan nih, kelompok perempuan nih mau menjelaskan. Langsung aja langsung ini ya. Coba. Langsung jawab aja. Iya nggak apa-apa. Menurut kami langsung berdiri ya. Jangan malu. Berdiri. Di situ aja berdirinya. Ayo. Dari kelompok kami, menurut aku dan teman-teman, Ya. dalam pertanian profesional itu kayak merupakan pertanian dengan teknik konvensional atau tradisional dalam skala kecil dan dengan hasil yang terbatas. Untuk yang kedua, pertanian modern. Nah, di sini kami berdiskusi yaitu pertanian modern merupakan pertanian yang pada umumnya menggunakan alat dan mesin dalam teknik pertaniannya. Nah, untuk yang ketiga, di sini menggunakan apa sih ciri-ciri. Nah, untuk yang ketiga kan apa ciri-ciri pertanian konvensional? Nah, di sini menggunakan tenaga alam, pupuk secara alami dan hasil panen yang terbatas. Untuk yang keempat, di sini ciri-ciri modern menggunakan tenaga mesin, pupuk kimia dan menggunakan alat mesin pertaniannya. Nah, untuk yang kelimanya menggunakan cangkul untuk pengemburan tanah atau menggunakan bedengan gitu dalam sistem budidayanya saat belahan. Nah, untuk yang keenam memberikan contoh pertanian modern yaitu menggunakan
traktor pada lahan tanah, baik untuk menggemburkan tanah atau membajak sawah. Oke, sip. Nah, itu nggak usah. Oke, itu dari kelompok 1. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Nah, sekarang nih yang lagi nih ya, kelompok 2. Seadanya dulu aja. Sini. Coba. Gini aja, lupa gini nih. Itu biar kata lebih bisa gitu. Emang dari gitu dari lahir ya. Kayak gitu. Maka dia lahir sudah makan roti. Dari lahir. Coba ayo Alif, baca Alif. Ali. Halo, siapa ya Alif kan? Saya Dika. Oh, Dika, kan tukar kan? Susah. Ayo Dika, coba Dika. Sini Dika, berdiri. Itu pertanyaannya, jawabannya coba. Duaan sok. Semua. Aja. Itu mas. Kayak yang dimaksud dengan pertanian konvensional, Oh, ini menurut mobil kita, sampai. pertanian konvensional adalah pertanian yang masih tradisional, terus tidak banyak menggunakan ini apa bahan kimia biasanya Sip. Pak. Terus nggak pakai pestisida yang bahaya juga, sama banyak penggunaan tenaga kerja. Ya. Terus Nanti yang apa? Pertanyaan selanjutnya. Oh, yang kedua apa yang dimaksud dengan pertanian modern? Pertanian modern menurut kita adalah pertanian yang menggunakan bantuan alat mesin pertanian dan bahan-bahan sintetis. Terus lebih sedikit tenaga kerja, bisa skalanya bisa lebih luas. Ya tingkat efisiensi tinggi, sama terakhir hasil produksi yang lebih banyak. Ya. Lanjut Terus ciri-ciri pertanian konvensional itu ya yang paling kelihatan sih dia nggak banyak pakai peralatan-peralatan yang aneh-aneh gitu. Ya. Terus sama nggak banyak pakai bahan kimia, paling sama pas kalau di sawah itu ngebajaknya masih pakai kerbau. Ya, betul ya, benar. Terus ciri-ciri pertanian modern itu biasa dari tempatnya udah layak banget lah, udah bagus. Terus banyak pakai mesin-mesin, terus banyak polusi. Ya, sama apa? Udah kayaknya. Ya udah. Terus lanjut. Terus berikan contoh pertanian konvensional. Contohnya itu contoh pertanian konvensional kayak di sini. Masuknya ke pertanian konvensional itu masih bikin beringan manual, nyiram manual, sama pemupukan manual juga. Terus contoh pertanian modern kayak ada contohnya tuh kayak aquaponik di ya, kampung. waktu kita di tempat kita PKL itu ada aquaponik, ya Perpaduan antara dari hidroponik sama aeroponik. Ya. hidroponik bisa. Itu intinya yang ada nik-niknya gitu biasanya. Ya. Terus apa lagi ya? Ya di situ pakai mesin-mesin kayak gitu, terus kolam, terus pemanfaatan. Tapi di kapur itu nggak pakai kimia, soalnya dia organik. Udah gitu aja. Oke, sip. Tepuk tangan untuk kelompok 2. Oke, jadi berarti kalian udah secara umum hampir memahami semuanya nih ya. Hampir memahami tentang pertanian konvensional sama tradisional. Oke, nanti untuk pembelajaran berikutnya ya disesuaikan dengan materi selanjutnya. Ya, jadi materi kali ini tentang pertanian modern dan konvensional. Mudah-mudahan tujuan tadi pembelajaran sudah tercapai ya. Oke, baik kita cukupkan ya setelah hasil diskusi tadi. Apa yang kalian dapat itu mudah-mudahan bermanfaat buat kalian. Gitu. Jadi walaupun nanti kedepannya bidang pertanian itu salah satu bidang yang nggak akan habis gitu ya. Jadi seperti itu sebenarnya, tapi kalau misalkan yang berminat itu sedikit. Ya, itu. Oke, kita cukupkan ya pembelajaran hari ini. Kita tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirobbilalamin. Ya, sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang refleksi